kita sudah membahas isim-isim yang di antaranya isim tasniyah, jama, asmaul khamsah, dan wairu munsorif. Nah, tandanya dengan dhamma. Enggak, tandanya isim masih ingat nggak tandanya isim apa saja? Secara lafzon. Maksudnya bagaimana? Kalau dibaca fathah ya fathah. Lupa? Iya betul. Selain tanwin apa lagi yang menunjukkan isim itu? Isim itu artinya apa, Umi? Itu namanya mu'rab yang secara lafzon atau jelas. Yang dua terakhir ini adalah di. Nah, terus pada lafaz kira-kira kalau lafaz Aisyah itu yang pertama isimnya tandanya dengan isim apa? maksur, boleh dibaca fi an-nisa, apa itu isim Aisyah tuh boleh nggak ditanwin? Maksur atau isim mufrad, isim yang berakhir alif lagi. Berarti dia isim karena apa? Nama fathah. Nama orang. Musa, Al-Fata, Mustafa. Kemudian mu'rab apa mabni Umi lafaz Aisyah itu? Nanti bentuknya adalah isim mufrad. Nah, nanti isim mufrad itu ada banyak ya teman-teman ya. Ada isim mu'rab apa mabni? Munsorif, ada yang ghairu munsorif, ada yang mabni. Berarti nggak bisa dong dia berubah bacaannya. Keren huruf ilah. Nah, salah satunya yaitu Ayo. isim mufrad yang berarti Isimnya mu'rab apa mabni Umi Aisyah itu seperti ya tapi nggak pakai titik. Jadi alifnya bengkong gitu ya. Dan alif itu ada isim yang mabni ya. Contohnya Isim yang mabni apa saja coba? Mustafa itu. Pokoknya antum cari aja isim lafaz isim yang berakhirkan alif adalah fathah. Syaratnya harus isim ya, jangan fi'il. Oke, berarti mu'rab apa mabni Umi kira-kira Aisyah itu? Seperti itu berakhiran alif bengkong. Bisa berubah nggak bacaannya? Kemudian yang terakhir Abi Mukhlis. Nggak bisa berubah. Oh, berarti nggak bisa ya dibaca Aisyah, nggak bisa ya? Isim yang berakhir ya lazimah dan harokat sebelumnya kasroh. Ayo, bisa nggak Aisyah itu dibaca Aisyah? Muhami ar-ra'i. Nah, kalau ini bisa nggak? Berakhiran ya lazimah. Nah, itu bisa. Berarti kalau bisa hukumnya mu'rab apa mabni? Untuk dua isim ini mu'rab betul gitu ya. Jadi selagi lafaz itu bisa dibaca dengan harokat yang berbeda-beda, maka hukumnya adalah mu'rab. Nah, berhubung di sini tadi dia posisinya sebagai fa'il ya, Umi ya, maka dia dibaca dengan harokat dhamma. Bukan berarti dia nggak boleh fathah, enggak, karena dia menyesuaikan posisinya ya. Dibaca fathah masih kelihatan. Misal al-qadi ketika dibaca dhamma. Oke, kemudian mu'rabnya yang mana Umi? Fathah baru dia muncul yaitu al-qadiyah. Iya, salah. Mu'rabnya yang mana? Jadi isim mu'rab kan ada banyak ya, kemarin sudah kita bahas semua macam-macamnya. Ini misalkan Kira-kira lafaz Aisyah itu termasuk mu'rab yang mana? Maka ya-nya masih muncul. Tapi kalau alnya kita buang, maka bunyinya menjadi Yang isim mufrad. Isim mufradnya yang mana? Nah, jadi gitu. Ya kemarin ada banyak soalnya macamnya ya. Baca tanwin. Isim mufrad. Oh, din biasa gitu ya. Vakum sampai di sini? Ya, nah itu. Nah, ini secara teorinya. Nanti di materi-materi selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yang apa Umi? Ya, mungkin boleh di scroll ya, isim-isim mu'rab yang pelajarinya. Fi'il dari waktu dan bentuknya. Isim mufrad ada macam tadi berarti berarti kira-kira yang mana mu'rabnya yang sahih boleh berkaitan atau setelah Aisyah tuh dia isimnya boleh ditanwin nggak Umi? Itu hanya ada satu, yaitu fiilnya adalah fiil
mudhari. Aisyah tuh boleh ditanwin apa tidak? Amr hukumnya adalah Tidak. Kalau dia nggak bisa ditanwin, maka masuknya mu'rab yang mana kira-kira? atau Yang lebih pas. menjadi yaktub. Makanya dihukumi sebagai Isim mufrad betul, cuman kurang pas aja gitu ya. dan perlu Karena diketahui melihat dari konteks lafadznya Umi, Aisyah tuh bisa ditanwin apa tidak? Nggak bisa. Berarti termasuk yang mana? dibaca apa lafaz? Apa lafaz yang nggak bisa ditanwin namanya? Mudore dari Yang maksud. Masa maksud bisa ditanwin enggak? Nggak bisa. Hasilnya huruf sahih. Misal, Isim yang nggak bisa ditanwin atau lafaz yang nggak bisa ditanwin itu namanya apa? akhir. Akhirnya huruf ilat. Alif, wawu, ya. Misal yarmi, yaswi, yaghzu. Nah itu ya. Nah itu bisa juga disebut sebagai macam-macam dari fi'il mudhari. Yang pertama ada sahihul akhir. Sahih itu Apa Umi? Sudah dilihat belum di tabel isim-isim mu'rab? sehat. Sehat di sini ilat alif, Apa? wawu ataupun ya. Antum lihat aja di kamus ya, mana fi'il mudhari yang akhirnya bukan alif, bukan huruf waw. Ghairu munsharif. Iya betul. Berarti lafaz Aisyah tuh itu tadi hukumnya apa? Berarti berakhiran huruf ilat, entah huruf alif, entah wawu, entah Hukumnya apa? Hukum mu'rabnya mu'rab atau mabni mu'rab. Nah, mu'rabnya yang mana? Berarti lebih tepatnya apa Umi? Jawabannya? ya perbedaannya ya. Isim mufrad. Ini sebenarnya Betul, ghairu munsharif. Bisa dipahami Umi? mu'tal akhir itu Nah, sekarang alasannya ghairu munsharifnya itu yang mana? terakhir. Masih belum selesai nih. Oke Anissa. Mudhari Ghairu munsharifnya yang mana? di sini adalah Karena ghairu munsharif ada banyak ya. afal khamsah adalah fi'il mudhari yang membiarkannya Nah, kira-kira Aisyah tuh itu maksudnya ghairu munsharif yang alasan yang mana? kata kuncinya akhiran Iya. Nah, Masuk jadi fi'il mudhari itu disebut dengan Coba dilihat di pembahasan isim ghairu munsharif kan ada ya di situ. fi'il ini namanya khamsah. Kira-kira contoh pada lafaz Aisyah tuh yang Umi buat kira-kira masuk ke yang mana? Ghairu munsharifnya yang apa kira-kira? Kemudian Karena di situ ada banyak ya 5 bentuk cabang-cabangnya. Nah, kira-kira masuk yang mana Umi? fi'ilnya sudah otomatis menjadi afal khamsah. Dari fi'il selain yang dibuat kemudian Di khusus pembahasan ghairu munsharifnya. yuk contohnya Ya. yadrib yang beri jadi kalau dirubah afal yang Alamiah yang mana Umi? sekali lagi Wazan fi'il apa? ribuna atau ribina nah itu ya gampang ya sebetulnya mirip soalnya ya yang asalnya Nah, alamiah taknis mana Umi? berhuma Lafzon wa ma'nan sahih. Kenapa lafzon wa ma'nan Umi? kemudian kalau antuma sama dengan huma lafaz dan maknanya Lafaz dan maknanya apa? sama. Maksudnya di sini lafaz dan maknanya ini sama-sama menunjukkan muannas gitu ya. Maksudnya itu kan taknis itu sama dengan muannas, cewek gitu. Jadi lafadznya muannas dan maknanya pun juga menunjukkan nama perempuan gitu ya. Makanya di situ lafdzon wa ma'nan. Nah sekarang i'rabnya apa Umi? Yadhabu. boleh jadinya Yadhabani, yadhabuna. Iya betul.
Isim fa'il. Guna tadhabina. i'rabnya. Nah itu ya. Itu fi'il sahihul akhir yang dirubah ke af'al. Belum tahu Sekarang coba dicari yang af'al munsata. Ini tadi yang Iya, posisinya apa posisinya? Posisinya lafaz Aisyah itu tadi apa? Enggak apa? ya doa. Berdoa, mengajak, iya Mi. Ya. Posisinya Kedudukannya apa? Sebagai apa tadi? Masa isim fa'il? Ya, Nah, isim fa'il itu sighah tumi ya, bukan kedudukan. Sighah sebuah tempat itu baru sebutnya isim fa'il. Tapi sekarang kita bahas adalah kedudukannya. Kedudukannya apa dia? itu kan ada wawunya ya, fi'il mudhari'nya ya da'u gitu ada wawunya. Tapi kalau ketika jamak bertemu dengan wawu jamaknya khususnya ya, nah itu dimenangkan wawu jamak. Belum tahu Ustazah. Jadi tadi bilang Kita tadi bahas apa Umi? sekali lagi coba. enggak Ini lagi bilang enggak tanpa Ya, Kita tadi lagi bahas tentang apa ayo? wani yang guna kita lagi bahas isim yang dibaca. Iya, yang pertama apa? iya, yang pertama apa? Iya, yang pertama apa? Iya, langsung tad'ina. Yang dibaca Yang pertama Berarti posisinya sebagai apa dong? Jadi nggak tad'in. Fa'il. Fa'il. Berarti kalau fa'il itu i'rabnya apa? Iya, salah satu hilang. Itu huruf ilat sih ya. Kalau domir antis nya bukan huruf ilat ya, yang ina itu, tapi ya muannas mukhotobah namanya. Nah, jadi bukan huruf ilat Kalau ya. fa'il Karena itu berarti bukan perempuan. i'rabnya apa? Ya, mafhum Abi? Baik, coba Ukti Anissa. Mu'tal akhir contohnya. Apa Umi? Contohnya boleh ambil yang yashu juga Ustaz. Boleh dicontohin dulu. Ya, boleh. Ini kan contohnya Umi. Ini kan ya ini cara i'rabnya saya tanya Umi jawab gitu. Kita nggak menggunakan yang Arab itu nggak usah. Kita cara Indonesia aja. Nah, i'rabnya apa? Tadi kan katanya Umi kita sedang membahas Kan aja huruf isim yang dibaca rofa ya kan? Yashu. Nah, isim-isim Nah, isim-isim yang dibaca rofa yang pertama tadi kan fa'il ya kan? kan ya ya kan? Nah, terus Umi buat contoh, contohnya apa tadi? Yes. Kata Coba. Nggak, saya tanyakan Aisyah tuh kan? Tadi saya tanya kalimah apa? Umi sudah jawab kan kalimah apa? Sama. Kalimah isim. Tandanya dengan apa? Kalau dia isim, Doma. lupa ya. Tadi Umi jawabnya apa? Kan dengan huma sama bunyinya, cuma beda awalnya saja. Kenapa Aisyah tuh isim? Tandanya dengan apa ayo? Harus bisa dong. Coba ulangi. Dengan mu'rab. Tandanya isim. Tandanya isim Umi. Yashuna. Apa? Apa? Karena Aisyah itu apa? Nah, Iya, nama, ya kan? Agak-agak. Nah, kemudian murab apa mabni gitu kan? Tapi Pertanyaan saya, biasakan. apa? Nah, kalau ditasrif dari awal, yasmi, Mu'rab. Nah, jawabnya Umi, mu'rab, betul. Nah, sekarang yani tashmu. kemudian saya tanya lagi tadi kan, mu'rabnya yang mana Umi? Ashmi, nashmi itu kalau tasrif secara fullnya. Nah, yang ilat di akhir ini memang agak Tadi mu'rabnya yang mana yo? agak membingungkan. Tapi memang harus dilatih. Khususnya bina-bina nafis ini karena ada beberapa Mu'rabnya yang mana? seperti domir Lupa Umi ya baru. nanti sama bunyinya dengan domir antum. Ini sub-sub. Ashmina, antum juga sama. Kenapa Umi? Isim Apa Iya, mufradnya yang mana? sama, antuna juga sama. Tad'ina. Iya betul. Gairu munsharifnya yang mana? Yang cewek khususnya untuk bina
Nafis ya. Hah? Itu domir cewek itu ada yang sama dengan domir Iya. Nah, kemudian sudah selesai kan? Nah, kemudian saya tanya lagi, pertanyaannya adalah i'rabnya apa? Kali ini kalau yang sahih akhir dan juga mu'tal akhir, I'rabnya lafaz Aisyah tuh loh ya. i'rabnya adalah dengan harokat, ya, entah harokat fathah, dhammah atau sukun. Nah, Aisyah tuh tadi posisinya sebagai apa, Umi? Ini tadi Umi buat contoh apa ya? Nggak usah bingung dulu. Kita kembali lagi ke flashback. Ini tadi Umi buat contoh apa? Bisa dipahami sampai di sini. Tadi isim fa'il. Kok isim fa'il? Emang kita bahas isim fa'il? Nah itu, jadi saya ulangi lagi. Fi'il yang murad, Apa yang kita bahas tadi? fi'il mudhari. Nah mudhari ini dibagi menjadi 3. Apa? Sahihul akhir, Fa'il sama isim fa'il beda Umi ya. Yang kita bahas apa Umi? Fa'il. Nah fa'il itu termasuk apa? Judul besarnya apa tadi? Nah, cukup diingat-ingat aja rumusnya itu ya. Isim-isim yang dibaca Berarti lafaz Aisyah tuh i'rabnya apa? Coba tambah. I'rab kok fa'il? I'rab Umi? Coba dibaca yuk. I'rab ada apa saja? Yuk. I'rab adalah perubahan akhir kata. I'rab ada apa saja Umi? Kitabun bisa menjadi kitaban, bisa menjadi kitabin. ada rupa Terus Nah, berarti Aisyah tuh itu i'rabnya apa? Marfu, betul. Paham? Kenapa marfu Umi? bilang mu'rab gitu ya. Nah, mu'rab Kenapa ayo? Kenapa kok marfu? Iya betul, karena dia fa'il. Jadi kalau menganalisis sebuah lafaz itu satu persatu gitu Mi. Ya yang ditanyakan dari mulai kalimatnya itu apa, kemudian tandanya apa, kemudian kalau dia itu mu'rabnya yang mana, misalkan mabni dia mabninya yang mana, kayak gitu. Nah kalau mabni gampang karena dia cuma pendek aja pertanyaannya ya, karena mabni simple. Tapi kalau mu'rab itu ya ditanya terus, saya tanya terus sampai ujung. akhir gitu kan ya. Nah, antara alif dan ini belum selesai Umi. Nah ini belum selesai Umi tadi. I'rabnya apa tadi? Ada yang berirob rafa, yaitu biasanya Iya, marfu. Tandanya dengan apa? ada Doma. Nah sekarang saya tanya, kenapa tandanya menggunakan doma? yang terakhir lazim, yaitu dengan harokat. Mufrad yang apa? Tapi dikelompokkan lagi dari Masa emang ada isim mufrad tanis? kalimah isim hanya ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jer. Sedangkan jazm ada 3 juga, rofa, nasab. Iya, isim mufradnya yang mana tadi? Fi'il, maksudnya yang fi'il ada 3, rofa, nasab, dan jar. Contohnya kalau untuk isim kitabun, Isim mufrad yang goirumun. bin asrof, rofa. Nah sekarang ma'rifat apa nakirah? Nah kemarin kita sudah bahas itu juga ya. Ma'rifat apa nakirah Umi? Yaktuba, yaktub, dhamma, fathah, Ma'rifat. Nah ma'rifatnya dengan apa? Yo. untuk i'rabnya kalimat fi'il. Nanti silakan bisa langsung dipraktekkan ketika bermuhadatsah gitu ya teman-teman ya. Ma'rifatnya dengan apa? Ada pertanyaan untuk materi kita malam hari ini, fi'il yang mu'rab dan juga makna. Ya Umi, ma'rifatnya dengan apa? Ingat nggak Umi? Lafaz-lafaz yang ma'rifat itu apa saja? Isim alif, Betul, isim alam.